nih kerses ini asam utan itu mertua kan mertua bangkrut kuwi aku ora ngerti aku sing merantau kan serang aku balik lah aku balik kuwi mertua kuwi wis nyupang Jepang ya apa? nyupang ini udah sedia nah iki neng Parangkusumo lah neng Parangkusumo kuwi ketok iki nganu ngetus apa ya neng blorong ngono lho ceritanya ini minta Menjaluk karo Nyi-Blorong tapi itu kok sama yang saya dengar itu berlainan ngono lho lah aku ngerti nih ngono pertama ki sore-sore aku karo bojo rekar kan ya urung turu kan sore jadi itu udan deres bledek itu bang dak lah iki ngene iki tak aku ngobrol kan karo bojo dik iki suara bledek apa suara apa kok gleger iki kaya suara bledek kaya suara ombak ning pantai kene gleger terus ngono meneh gleger terus bojo berarti suaranya banter ya? Iya bledek iki pokoke suarane nak gede kan tret Ya lah iki beda dadi niki dur ngono lho kaya ngayun kaya iki ombak 3 susun 4 susun ngantem pantai lho der lah terus bojoku gek ngomong iki bapak iki ngongkon wong ritual ning omah jenenge satpame Pakne Ambar iki mbiyen pokoke santri dek sing lakoni lah iki yo disediake ning kono kuwi tidak boleh ada orang lain masuk satu neng kamar no kamar khusus nah iki ukuran 1 meter persegi ke sana 1 meter ini 1 meter ini 1 meter medun 1 meter lah diisi air penuh wih itu masuk situ nah airnya nanti masuk tumpah katanya lagi nanti kalau airnya itu habis diganti sama sisik ular emas no lah nanti diambil lagi sisiknya itu dikasih air lagi begitu seterusnya jadi kaya ya nah padahal itu ritual sekitar 20 jutaan per ritual ya pokoknya ritual itu hanya untuk juru kuncinya sana oh nah belum tiap malam iki nyediani bimbing ukuran besar pisang ukuran besar pokoknya buah segala macam itu tak sajen itu ya sajen itu tiap berapa hari ganti terus air putih terus kopi pokoknya banyak lah minuman banyak terus ada lilinnya nah laki-laki satu itu harus tidur di situ yang kamar khusus kamar khusus itu tapi sampai hari ke-30 air itu udah kurang udah setengah tapi kata sananya kenapa kok ini kok begini saja suruh sabar sampai 40 hari nah 40 hari 42 hari tetap saja nggak ada apa-apa katanya sana juru kunci suruh ganti jago maksudnya ganti jago itu ganti orang yang ritual orang yang itu tidak serius menjalankannya jadi percuma pada seng ritual itu berarti siapa gue oh namanya Pak oh iya keluarga situ nah lembaran keluarga situ keluarga Pak situ nah suruh ritual tapi dicukupi iya beras pokoknya keluarganya dicukupi lah kalau itu siap menjalankan ritual itu apapun resikonya dikasih motor segala macam tapi ternyata itu pikirannya itu nggak fokus gitu loh nggak fokus satu ritual begitu itu nggak lagian yang pengen kaya kan kenapa nggak itu mertuanya aja ya Mas? Intinya itu ritual tapi nggak untuk diri sendiri itu nah terus udah ganti dorong gagal Parangkusumo gagal nah ketemu Mas Wadi
itu juga dukun kepo, tapi yo lumayan juga sih ilmunya. Saya pernah ikut dia itu lumayan lama juga, karena saya ikut sama dia itu bukan kenapa karena mertua juga udah kena uang banyak. Udah habis banyak ya. Ya udah habis banyak ke Mas Wadi itu jadi Mas Wadi itu sistemnya itu begini. Dia katanya punya juru kunci kenalan, dia itu sebagai juru kunci semua pesugihan dari laut selatan, laut utara, terus gunung-gunung. Tapi dia emang punya satu ilmu itu yang agak nggak masuk akal sih emang punya. Tapi mertua itu nggak berhasil lantaran kalah mental lah. Kalau kalah mental ini loh. Jadi disediakan uang banyak, yang satu temannya itu meninggal. Nah, kata dukunnya itu suruh bawa uang ini semua pulang sama mayat satu temannya itu. Suruh masrah ke rumah sana, suruh ngasih uang. Nah, mertua waktu itu mikirnya begini, gimana saya mau ngomong sama keluarga nih? Lah dulunya itu, saya ambil dari rumah itu sehat walafiat kok. Saya berarti jemput ke rumahnya gitu ya? Iya, itu orang Merbabu, tapi desanya saya lupa. Oh, daerah Gunung Merbabu. Itu pasiennya yang mau dijadikan tumbal itu orang dari Merbabu sana siap mau jadi tumbal, siap asal keluarganya dicukupi. Ya emang sih waktu mau ngambil itu dibawain beras dulu 2 karung, kasih uang, terus baru berangkat. Terus yang berangkat di situ kok mati, kaku orangnya itu. Tapi emang itu mungkin trik sulapnya dukun itu. Jadi kaku, kalau nggak mau ya uangnya hilang, ini hidup lagi gitu. Oh, jadi hanya trik membuat orang itu mati seketika. Tapi kayak lagi gitu ya, kalau menurut saya pikir itu ini kayaknya antara si pasien sama si dukun ini udah calling-callingan, udah kerjasama gitu ya? Kerjasama, jadi ngerjain mertua itu. Jadi saya penasaran, saya ikuti dia itu sampai mau banyak si pasiennya. Ada yang tentara, juga yang minta utang, udah banyak minta lunas utang, uang. Pernah satu orang itu namanya itu orang kaya, punya peternakan, bisa dirikan masjid segala macam. Itu dia itu pengen praktek narik, dia orang kaya sih, praktek narik uang, dia biaya narik uang itu good. Nah, saya ikut di situ, ikut prakteknya biar paham 100% sama cara kerjanya orang ini tuh gimana. Nipu apa enggak? Saya penasaran. Jadi benar-benar sama Pak Haji itu dikasih uang 12 juta. Nah, dikasih uang 12 juta itu untuk narik nanti malam apa gitu. Nah, kita dikumpulkan di situ, diajak narik, tapi ada pantangannya, nggak boleh lihat ke atas. Ya udah, siap semua. Nah, pas begitu, ini kan model jelas-jelas 12 juta. Ya. Terus lantaran ini trik-trik apalagi saya nggak tahu, kita ikut dulu aja. Terus ada kemenyan, ada kain putih di situ. Terus hujan uang, memang hujan uang, itu nyata hujan uang. Tapi mungkin dari belakang saya apa dari mana itu ada yang jatuhin uang apa gimana, saya nggak lihat, soalnya nggak boleh lihat ke atas. Oh iya. Nah, itu yang saya masih penasaran. Tapi waktu hujan uang itu baru sebentar, sama temennya si dukun itu, ya ikut ritual di sini juga temannya, itu langsung dibungkus. Wow, ini kayaknya mau bilang lagi, langsung dibungkus. Nah, tapi kita biarpun orang kayak gini kan tahulah kalau uang segini jumlahnya paling sekitar segini gitu. Nggak banyak gitu ya? Lah, kalau nggak sampai 12 juta aja nggak sampai. Nah bener, sekalinya dibungkus, dinyalain lampu, terus dibawa ke ruang tamu. Ritual selesai, dibawa ke ruang tamu, dihitung. Ternyata jumlahnya hanya 6 juta. Berarti itu masih trik tipu menipu juga, dapat untung 6 juta, cuma dapat keluar setengahnya. Terus itu trik pertama saya. Nah, kesana.
itu nggak ada yang judul. Akhirnya apa? Mungkin saking lamanya saya ikut, terus saya itu ngikuti alur iya. tentang sekian itu ya. Nah itu dianya itu yang Mas Pak itu malah nyuruh saya ikut jadi grupnya. Jadi begini, jadi saya itu mau dijadikan wali siapa, suka saya. Umumnya Sunan Kalijogo, Sunan Duneng, Sunan Giri terserah. Nah itu saya suruh pura-pura kesurupan Sunan siapapun. Nah nanti suruh minta uang. Oh, berarti emang bisnis tipu menipu ya? Suruh minta uang 10 juta untuk inilah, ya enggak 100% minta uang. Nanti saya harus diberikan begini, nanti apa yang kamu minta saya kasih, gitulah. Ya. Nah saya diajak begitu, tapi saya bilang begini, waduh, bukannya saya nggak mau ya, tapi saya itu orang gampang ketawa. Ya. Jadi kalau diajak trik-trik kesurupan begitu, nanti tahu-tahu saya ketawa kan repot, malah ketahuan. Saya bilang gitu, wah kamu gimana diajak cari uang yang enak malah nah berarti orang itu jelas penipu. Saya keluar dari grup itu saya keluar, terus saya ketuntang, ketemu dukun lagi di Tuntang. Nah, itu saya sama istri kan. Itu kan masih suasana keluarga itu kocar kacir lah pokoknya, hutang miliaran mertua itu. Nah itu terus semua juru kunci Tuntang, udah ada lupa namanya, ada mbah siapa itu saya temui di sana. Itu ya, ada katanya mbah ini, wah saya sudah tua, kalau sekarang Karso, kalau nggak salah Karso namanya, Mbah Karso itu di Bukit Cinta. Itu katanya kamu minta aja sama Karso. Saya sih dapat bocoran kalau Mbah Nyubiru itu ada, saya dari Pak Dauri ke sana itu bisa nyari izin, bisa kaya-kaya. Nah, saya ke mbah itu, mbah siapa namanya sudah lupa saya. Terus sama mbah itu saya datengin, terus mbahnya cuma cerita kalau dulu memang waktu saya masih muda suka ngambil jin, siapa yang mau kaya saya kasih jin pasangan, nanti orang itu kaya. Tapi sekarang saya udah tua, udah gak kuat, malah pernah saya dilempar sama jin dari depan rumah sini ke belakang rumah sana. Udah bilang dukunnya gitu. Memang dukunnya waktu itu sih udah pakai weapon. Udah tua banget ya. Jatuh blok, ditolongin nggak, jangan pegang saya. Itu yang mungkin nggak tahu lah, mungkin ada apa. Nah terus saya pindah dari situ, saya pindah ke Mbah Karso. Ya orangnya kayak kerjain tapi rumahnya jelek lah pokoknya, rumah orang zaman dulu tapi nggak kaya lah, dan bentuknya juga pasti dia bis ngomong naik gue Mbah Karso. Saya sama istri dua motor. Ini jadi saya tidur di situ, nunggu antrean, banyak antrean. Ada yang PNS, yang lagi ngelarung bunga segala macam. Nah, pas agak longgar, saya matur sama mbahnya. Mbah, ini saya sama istri datang ke sini, itu niatnya begini. Kalau memang betul, Mbah, biayanya berapa? Motor saya satu saya kasihin. Yang penting untuk buat beli sarananya aja lah, syarat-syaratnya itu apa. Nah motor saya satu saya kasih Mbak kalau memang bisa. Nah lantaran istri saya emang kejepit keluarganya, istri saya malah bilang begini, nggak perlu suami saya, kalau mau jadi tumbal saya jadi tumbal nggak apa-apa. Apa tertarik nekatnya. Tapi si Mbah ini malah bilang, waduh gimana ya, saya ini udah ngajak ke 3 orang tapi itu nggak ada apa-apanya. Waduh, nah, terus gimana ini? Terus saya mundur, berarti gagal. Terus saya datangin lagi desa Gentan namanya, ada kuburan kembar. Kalau mau masuk Banyu Biru itu kan ada kuburan kembar, itu kanan kiri itu masuk itu. Nah di situ ada jalan itu masuk ke sana, namanya Desa Gentan. Namanya Pak siapa juga saya udah lupa. Nah di situ katanya bisa juga. Tapi lantaran saya ke situ itu banyak tamu ya, ada togel lah, ada apalah, ada yang orang minta togel di Batu Podo lah segala macam. Saya pusing, ya,
saya nggak punya kesempatan. Terus akhirnya udah dapat 1 minggu di situ, itu saya dibilang begini sama dia, ini perlu kamu apa mas? Saya itu sebenarnya mau minta tolong, katanya bapak itu juru kunci Rawapening. Yang ini masalahnya gimana? Mertua saya itu begini. Harusnya bukan mas yang datang ke sini, mertua mas yang datang ke sini. Lah, mas itu sebenarnya tujuannya mau kemana sekarang? Ditanya. Nah, saya waktu itu pusing, udah bingung. Saya bilang begini sama orang tentang itu ya, katanya juru kunci itu, katanya bisa dari kamar situ langsung masuk ke rawa. Tapi nggak saya teruskan waktu itu. Terus langsung saya kepikiran ke Cilacap. Langsung saya bilang ke Cilacap, tapi terus terang saya nggak ada uang. Saya bawa motor. Terus terang saya nggak tahu. Oh, kasihan sekali, dikasih uang sama bapak itu berapa ratus ribu. Terus saya ke Cilacap. Intinya di situ gagal lah, kehabisan uang. Terus saya ke Cilacap. Padahal saya kan orang sini. Nah, tapi saya bilang sama juru kunci itu saya mau ke Cilacap. Tapi saya nggak. Nah, sampai di Cilacap sana, teman saya itu juga tahu masalah itu. Saya ditemukan sama juru kunci. Saya mau minta apapun lah, soalnya saya jalan sendiri tanpa istri. Mau togel mau tuyul mau apapun mau jin mau bidadari dia lagi mau. Saya suruh tidur di kuburannya Nyi Ageng Cakrayuda, Kiai Upas Cakrayuda, sama Kiai Lumbung Sari. Hanya 3 itu makam besar, makam jam besar. Berarti satu lingkungan tapi 3 makam ya. Kalau ini satu pendopo, satu rumah kayak gitulah, itu hanya 2 ya. Nah, Kiai Lumbung Sari itu di belakangnya ada pohon beringin besar, nah di bawahnya situ namanya Kiai Lumbung Sari gitu. Nah, saya suruh tidur di pas makamnya Nyi Ageng Cakrayuda itu. Diambil hari Rabu Pon, Kamis pagi, Jumat Kliwon, katanya itu hari paling bagus. Saya mulai masuk situ, mandi ke situ, jebret. Mintanya apa, saya minta apapun, yang penting bisa jadi uang atau jadi rezeki. Saya ke situ. Malam namanya puasa ritual sama puasa Ramadan kan beda. Bedanya kalau puasa Ramadan itu ada jam buka puasa, ada jam sahur. Kalau di Tirakatan begitu enggak. Sistemnya itu ya kapan kamu mau sahur, kapan kamu mau buka. Yang penting matahari terbit puasa, matahari tenggelam buka. Udah gitu aja. Jadi enggak ngitung jam. Ya. Nah, pun Kamis pagi nya orang ke situ sih, apalagi malam Jumat Kliwon. Ya banyak orang nyekar, yang orang TKW lah, banyak lah pokoknya situ. TKW yang mau berangkat, yang baru datang itu banyak minta syarat ke situ, ke Nyi Ageng Cakrayuda. Nah, itu kata juru kuncinya, di malam Jumat Kliwon nanti saya suruh ambil kembang di pesariannya. Nah, terus suruh pakai mandi. Sumurnya di dalamnya minta ampun, jam 12 malam. Malam Jumat Kliwon itu cuma sendiri, gak ada orang lain di situ, sendiri. Udah tengah malam. Iya, semua pulang. Juru kuncinya aja pulang, minta gajian waktu itu. Kalau Jumat Kliwon bayaran, ya. Juru kunci. Nah, saya itu nggak dapat apa-apa kan, tidur di situ. Mandi jam 12, ngambil kembang, orang-orang pada nyekar tadi. Saya pakai mandi. Tapi apa? Yang dapat cuma kedinginan. Enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apa. Sampai pagi, boro-boro kok setan apa turun. Bayangannya aja enggak ada. Gimana mau dapat togel? Sampai pagi malam Jumat Kliwon. Sampai terang benderang itu enggak ada apa-apa. Merinding we ora, Mas? Merinding aja enggak. Ini pesarian besar loh, tapi enggak ada apa-apanya. Mungkin memang benar sih. Nah, itu udah susah kayaknya kalau masalah kita susah ini, bisa pulang. Nah, ke Semarang, saya nggak pulang ke rumah, tapi pulang ke Mijen. Di sana
ikut sedikit-sedikit lah ngikutin orang-orang zaman dulu masih rame narik saya pernah ikut harta karun gitu ya. nah itu banyak santri ikut narik saya ikut itu juga sama udah Tipu-tipu. kalau tipu-tipu sih kurang paham soal gini kalau tipu-tipu mungkin mata awam sama mata yang mudah terlatih itu waktu narik itu yang keluar itu seperti apa ya cahaya putih di atas cahaya kuning di bawah katanya yang di atas putihan yang di bawah emas tapi kenapa kiai itu bilang nggak usah diteruskan kalau dipaksa itu nantinya jadi kecubung yang putih dan jadi kuning sari yang kuning jadi bukan emas nanti jadinya nah di situ itu jadi dikatakan nah siangnya saya tuh lihat di rumah Pak ya itu ada tiong-tiongan model kuningan itu pokoknya kayak binatang kecil-kecil lah Kayak pusaka apa ya binatang? enggak kayak ya gimana ya bukan binatang tapi itu kayak hasil narik Oh, pusaka lah. iya bukan pusaka juga sih orang hasil narik tapi emas gitu diperkirakan emas tapi ternyata bukan emas namanya kuning sari nah ada juga yang narik itu dapet emas batangan katanya apa ya bukan katanya sih emang saya lihat sendiri itu bentuknya batangan dulu sih saya pernah nanya ada VOC ada lagi gambar Pak Kapas ada Soekarno ada seri nomor di belakangnya ada yang koin gambarnya Semar tapi semua itu kan Palsu semua. ya enggak palsu kuning sari Enggak kuning sari itu mungkin kuningan mungkin Iya mungkin. tarik kuningan cuman itu aja pengalaman banyak terus udah berhenti dari situ terus saya ke Serang Intinya udah berarti nyerah lah emang udah nah intinya udah bohong semua lah ya. Tipu-tipu semua. saya anggap sih ya emang nggak ada yang judul lah begitu nggak ada begitu juga masih ada lagi sampai di Serang dasar orang lagi mau begitu ketemu orang rame bawa rantai babi nah rantai babi itu katanya mau dibeli harga miliaran nah bukan kata-katanya saya ambil rantai babi itu pinjem sama nama rantai babinya Nyimas Ratu Melati Tapi udah kepegang langsung. iya langsung kepegang emang dibawa saya bawa ke pulang nah itu dipinjemkan ke saya hanya ninggalin uang kalau nggak salah waktu itu 50.000 saya hanya pinjem untuk dijual kalau laku atau untuk ritual kalau memang ada yang orang bisa narik pakai rantai babi itu saya bawa pulang tapi dari pihak-pihak Semarang itu ketemunya juga cuman mediator yang katanya lu ora judul jadi rantai babi juga nggak judul setan tuyul juga nggak ada yang judul pesugihan juga nggak ada yang judul intinya itu ya gampang-gampang susah mungkin orang nyumbang sih memang banyak yang sukses tapi intinya nggak semua orang bisa nyumbang gitu aja. Jadi kalau menurut pengalaman saya itu klinikers dari yang samurai, rantai babi, kantong macan juga pernah itu juga sama. Intinya itu hanya orang cari. Nggak ada belum ada faktanya ya, gitu ya. Ada faktanya. Yang lebih kasihan lagi itu mediator yang belum pernah lihat barang rantai babi bentuknya kayak apa belum pernah lihat. Ya. Merah delima belum pernah lihat. Tapi dia nyari ke sana kemari yang hanya katanya dia itu pembelinya aja nggak tahu barangnya aja nggak tahu tapi muter sampai capek nah itu kapan dia berhasilnya Berarti intinya udah itu ya modal banyak tapi nggak menghasilkan apa-apa ya. Mendingan kalau menurut saya sih ya mendingan nggak usah diteruskan model-model rantai babi kantong macan merah pesugihan kalau memang pesugihan sih ya sebenarnya sih kalau pengalaman saya ini ya ini terakhir perjalanan memang itu belum lama terakhir perjalanannya sekitar 5 tahun
sebelum saya ke Taiwan itu terakhir perjalanan. Nah, saya itu ke Bali ketemu sama anak pemalang, namanya karena itu kunci yang sebenarnya dari Laut Utara yang bisa itu istilahnya apa ya, menyalurkan niat kita ke pemilik laut langsung. Nah, apa syarat-syaratnya? Itu bukan uang, tapi satu, ada yang kita cuman disuruh belanja, ada yang kita cuman suruh ngasih uang ke orang, ada yang kita itu cuman suruh baca buku. Nah, saya ambil waktu itu, saya pernah kepikiran sih, wah iya ya, kalau saya cuman baca pulbu kayaknya mampulah, nggak pakai uang serupiah pun. Itu di sana itu dikasih tahu kalau tata caranya itu hanya baca pulbu 41 kali satu malam, dikubuk, Oh, dikubuk. tapi pinggir pantai. Nah, jadi kita kan mau ke situnya aja itu dilihat sama nelayan-nelayan lagi jahit jaring. Jadi kalau kita malu, masih punya rasa malu, ya nggak usah nyoba. Oh iya. Jadi kita itu melewati orang-orang normal kerja cari makan yang halal itu masih banyak kita lewat, miskin-miskin. Nah, kita itu berarti lebih parah dari mereka. Nah, itu sama julukannya juga dikau, coba dipikir dulu yang matang, baru nanti kesini lagi tanggal sekian. Kalau enggak, ya enggak jadi. Kalau enggak kesini berarti enggak jadi, saya katakan. Kalau kesini berarti dilanjutkan, berarti niat mantap. Nah, waktu itu kan saya itu perjalanan pulangnya, saya itu lihat orang kerja. Orang kerja itu gimana ya? Ini orang itu kalau sama saya kayaknya lebih parah mereka kehidupannya itu. Dan apa masa depannya itu, kalau emang saya itu untuk apa sih? Soalnya waktu itu saya pas udah ketemu sama itu, saya udah terlanjur cerai sama istri kan. Jadi mau saya kaya sendiri, apa kayaan saya padahal nggak butuh tumbal itu, tapi kaya untuk diri sendiri. Uang miliaran, saya mau pakai apa uang itu? Nyari istri lagi. Nanti judul-judulnya mudulnya mungkin ada yang mau, mungkin enggak karena ketakutan. Nah, yang pertama itu. Yang keduanya, mungkin orang-orang yang miskin jahit jaring itu masih punya tujuan untuk itu. Nah, sementara saya kalau sampai nyumbang berarti tujuan hidup saya itu lebih jelas. Ya, terus saya pulang saya pikir. Setelah saya punya uang miliaran, saya mau buat apa? Sementara anak istri, nanti kalaupun saya menikah, mungkin dari pihak yang ngasih saya uang itu nggak setuju. Jadi mikir sampai 1 bulan saya nggak kesana. Tanggal tempo yang dikasih dari juru kunci itu udah lewat, terus saya nggak kesana. Sampai sekarang saya takut. Ternyata itu memang ada, tanggung itu memang ada, tapi ya harus memang betul-betul orang yang udah nggak bisa mikir, Udah nggak punya iman, nggak punya harga diri. Soalnya hanya baca kulhu, katanya selamanya kamu sudah bukan muslim. Ya memang kamu harus sedekah, harus naik haji segala macam memanggil kiai, tapi kamu tuh udah bukan kamu. Jadi badan itu mungkin badan kita, cuman roh itu bukan roh kita. Kita itu justru kerja di sana, yang di sini tuh setan, ya nggak ada badan. Jadi kalau orang di mata yang udah kebuka indera keenamnya pasti lihat kita itu bukan manusia, mungkin kambing, mungkin anjing, mungkin apa. Setahu saya. Tapi kalau pernah itu enggak Mas, ketemu sama orang tapi emang bener berhasil gitu? Ya emang itu, tapi saya mau nyebutin orangnya sih enggak ini ya. Tapi udah pernah Iya, ketemu sama yang berhasil? ketemu langsung itu justru dia bilangnya begini, 2 orang itu dia bilangnya begini, Mas, kalau mau kaya dari Bali, kalau mau kaya kamu bawa uang ini,
kamu kasih ke orang atau kamu pulang ke jalan biar dia keluar nanti kamu kaya. Itu satu. Yang kedua itu teman saya sendiri, itu sampai sekarang saya belum ke sana, saya disuruh ke sana. Daripada hidup kamu begitu terus, kamu kesini aja. Namanya nafas, itu ilmu kecintaan. Itu hanya, ya ini saya sebutkan namanya, sebenarnya ya nggak boleh. Itu teman saya itu jadi muridnya sana, dulunya itu rumahnya ya dari bambu, nggak punya alas, tidur aja di tanah, kasih bambu nyaman itu katanya dulu. Nah sekarang setelah keluar dari situ itu dia dikasih petunjuk, terus pokoknya dia cerita lah, dia dari miskin sampai kayanya itu dia cerita, dikasih petunjuk suruh jalan ke timur. Sampai ke timur dia itu kebetulan ketemu itu kayak rezeki terus, tapi enggak ngerampok, enggak ini sih, tapi dia itu kerja dapat rezeki, enggak kayak orang biasa gitu. Dia sampai punya rumah gede, mobil banyak, karyawan banyak, sampai punya tambak dari sana sampai sana lah, pokoknya banyak tambak. Itu dia cerita sama saya itu, tapi ada pantangannya. Pantangannya satu, selama keluar dari situ 1 minggu tidak boleh makan timun. Itu pantangan pertama. Pantangan kedua yang pokok ini, seumur hidup nggak boleh mukul kucing. Jadi ngusir kucing itu nggak boleh, karena itu ilmunya orang kucing hitam. Kucing hitam. Nah, itu tapi sampai sekarang saya belum pernah ke sana lantaran saya dapat begituan, apa istilahnya, dapat beritanya kan saya udah terlanjur tua, jadi untuk apa juga saya udah tua mau begitu. Ya semua orang sih pengen kaya, tapi ya sebaiknya kaya itu dari usaha, bukan dari intinya Ya, mungkin bisa memberikan suatu apa kata-kata buat apa pesan untuk orang lain gitu mas. ya pesan kalau untuk teman-teman yang dulunya jadi mediator barang antik atau klinikers, itu mediator yang nggak jelas itu sebaiknya nggak usah diterusin lah, karena itu hanya satu, buang waktu, buang tenaga, ya buang uang juga, mungkin beli rokok aja sampai nggak kuat kan, mungkin malah jadi rumah tangga berantakan. Itu untuk warga mediator itu sebaiknya berhenti. Nah untuk yang nyupang pesugihan itu ya yang belum terlanjur itu coba dipikirin dulu lah, umur masih berapa. Kalau kaya itu kira-kira bisa menikmati apa enggak gitu loh. Kalau emang umur masih 17-20 mau cari pesugihan, wajar lah, masih bisa pesta pora kesana kemari, tapi jangan dianggap uang pesugihan itu bisa untuk pesta. Itu sebenarnya yang saya dengar dari sana itu tidak bisa untuk pesta, untuk mabuk-mabuk, main perempuan, pesta pora sama teman-teman, itu nggak bisa. Soalnya itu uang itu bukan hasil kerja kamu. Itu setan kasih biar kamu kaya, bukan buat kamu pesta pora. Lah kalau kamu dikasih uang sama setan, kamu pakai mabuk, ya setannya yang jengkel kan? Pasti kamu juga dimakan mentah-mentah sama setan. Lah jadi tumbalnya sendiri. Ya memang sering sih gitu, itu jadi orang mau begitu tapi malah sendiri, jadi tumbalnya sendiri gitu ya. Sendiri sebenarnya nggak pakai tumbal, tapi lantaran dia begitu menyalahi aturan jadi tumbal gitu. Ya sebaiknya yang udah terlanjur cari pesugihan begitu ya sebaiknya nggak usah ngasih jalur ke orang-orang yang nggak tahu lah. Soalnya setan juga pilih-pilih orang, mana yang dipilih untuk jadi temennya, maksudnya dipinjem badannya untuk jadi orang kaya sama enggak, itu setan juga pasti milih. Enggak kok semua orang bisa kaya dengan pesugihan begini. Apalagi kamu kere, umpamanya ya, ini kamu kere mau kaya, emangnya pelihara buto hijau itu semudah orang balik telapak tangan? Tidak, itu juga butuh uang banyak.
sesajinya Buto Ijo, coba aja cek di Gunung Kawi berapa juta untuk biaya ritualnya, berapa juta, itu nggak sedikit uang. Jadi mendingan nggak usah, ya kerja aja sama orang-orang yang udah nyumbang juga nggak apa. Yang penting kita gajian gitu Ya, aja. yang penting kerja, yang mending minta sama Tuhan ya mas. Iya, Intinya gitu ya. gitu aja lah. Nah, untuk doanya begini aja. Saya kasih satu doa itu insya Allah ya. Itu kalau dibaca serius sih, itu insya Allah malah kaya. Lunas hutang segala macam. Itu doanya begini. Soalnya kita itu sama Tuhan, itu bukan difokuskan untuk meminta, mengeluh. Itu enggak. Tapi kita itu dianjurkan untuk bersyukur. Karena kita masih diberi hidup. Cuman itu aja. Terima kasih. Nah, lain kali kita sambung lagi di acara Wonikers yang lain. Nanti saya bawain teman biar lebih meriah. Oke, terima kasih.